Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dewi Indriani, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal mini KTI, pengaruh terapi musik dan terapi video game terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus. Latar belakangnya, nyeri menurut International Association for Study of Pain atau IASP yang dikutip oleh Kuntono 2011 adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan. Nyeri adalah gejala paling umum yang paling tampak pada populasi umum dan dunia kedokteran di Amerika Serikat. Keluhan nyeri merupakan penyebab 40% kunjungan pasien berobat jalan terkait gejala setiap tahunnya. Anak merupakan individu yang unik di mana mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tahap usianya. Anak-anak yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau mengalami hospitalisasi menjadi krisis pada tahun-tahun awal dan sangat rentan mengalami krisis, yaitu penyakit dan hospitalisasi akibat stres. Penanganan nyeri secara non-farmakologis dapat melalui distraksi. Penggunaan teknik non-farmakologi memberikan dampak yang cukup berarti dalam manajemen nyeri pada anak. Penggunaan teknik non-farmakologi memberikan dampak yang cukup berarti dalam manajemen nyeri pada anak, menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri dan meningkatkan toleransi pada nyeri merupakan salah satu teknik distraksi yang dapat dilakukan untuk pengalihan nyeri pada anak. Terapi musik juga merupakan intervensi non-farmakologik yang dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Berdasarkan data dari buku registrasi ruang anak Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu, didapatkan jumlah anak yang dirawat 88 anak dalam 1 bulan terakhir. Anak usia prasekolah per bulannya 56 anak, dengan rata-rata dirawat 3-6 hari. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penelitian dan observasi terhadap 4 anak prasekolah yang dilakukan pemasangan infus, didapatkan 2 anak menunjukkan perilaku menangis, menjerit, menolak perawat dan tidak kooperatif. 2 anak bahkan menendang perawat yang akan melakukan tindakan agar menjauh. Hasil wawancara dari 4 orang tua anak tersebut diperoleh informasi bahwa perawat ruangan belum pernah menerapkan teknik distraksi untuk mengatasi nyeri, baik itu terapi musik maupun terapi video game. Rumusan masalahnya, apa sih pengaruh terapi musik dan terapi video game terhadap pemasangan infus pada anak usia prasekolah? Lalu, yang kedua, menjelaskan bagaimana pengaruh terapi musik dan terapi video game. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat nyeri pada anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus setelah diberikan terapi musik dan terapi video game. Manfaat penelitian bagi pelayanan kesehatan perawat dapat menerapkan teknik mendengarkan musik dan video game pada anak usia prasekolah yang dilakukan tindakan invasif atau pemasangan infus untuk menurunkan tingkat nyeri anak prasekolah. Bab 2. Definisi nyeri. Nyeri merupakan keadaan ketika individu mengalami sensasi tidak nyaman dalam merespon suatu rangsangan yang tidak menyenangkan. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan, sedangkan yang kronis berlangsung lebih dari 3 bulan. Usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata usia responden pada kedua kelompok intervensi sebagian berusia 4 tahun. Penelitian dilakukan oleh Mariam 2011. Perkembangan usia anak mempengaruhi
makna nyeri dan ekspresi yang muncul. Pada usia prasekolah, dalam berespon nyeri diantaranya menangis, berteriak, memukul tangan atau kaki, mendorong hal yang menyebabkan nyeri, dan meminta untuk mengakhiri tindakan yang dapat menyebabkan nyeri. Membutuhkan dukungan emosional dan memberikan antisipasi secara aktual. Jenis kelamin. Berdasarkan uji statistik pada penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nyeri pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Selanjutnya, pengaruh terapi musik dan terapi video game terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus terapi musik. Musik dapat berfungsi sebagai alat terapi kesehatan, di mana terapi musik adalah proses interpersonal yang digunakan untuk mempengaruhi keadaan fisik, emosional, mental, estetik, dan spiritual untuk membantu klien meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya. Hasil penelitian terapi musik yang juga dilakukan oleh NIMAS 2010 tentang pengaruh terhadap terapi musik terhadap tingkat nyeri pada anak prasekolah yang dilakukan pemasangan infus dengan hasil terdapat perbedaan tingkat nyeri yang sangat signifikan antara kelompok intervensi yang diberikan terapi musik dan kelompok intervensi yang tidak diberikan terapi musik. Intervensi video game. Terapi bermain video game dinilai mampu mengurangi intensitas nyeri dikarenakan anak yang bermain game fokus dengan kegiatan yang dilakukan, bukan hanya lewat audio tapi juga visual. Menurut penelitian Gihan 2014 menyatakan bahwa teknik distraksi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu distraksi aktif dan distraksi pasif. Yang termasuk dalam distraksi aktif adalah video game, virtual reality, guided imaginary, dan relaksasi. Sedangkan yang termasuk dalam distraksi pasif adalah mendengarkan musik dan menonton televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distraksi aktif lebih efektif daripada distraksi pasif pada anak usia prasekolah yang dilakukan tindakan medis. Mekanismenya, trauma jaringan, kerusakan jaringan, iritasi langsung pada sensor reseptor nyeri peradangan, perubahan pada jaringan misal edema, penekanan pada reseptor nyeri brodikinin merangsang reseptor nyeri, kejang otot, rangsangan dan nyeri. Menurut SDKI D005. Metode penelitian. Desain penelitian ini digunakan adalah pra-eksperimen design, post-test only design, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan intervensi atau perlakuan, kemudian dilihat hasilnya. Tempat dilakukan penelitian di ruang Pavilion Cendana, Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 2, Kota Bengkulu. Waktu pelaksanaannya tanggal 10 April sampai 10 Mei 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia sekolah 6-12 tahun, anak usia prasekolah usia 4-5 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Bengkulu dengan rata-rata kunjungan 88 anak per bulan. Sampel sel penelitian ini adalah anak-anak usia prasekolah yang dirawat di ruang Pavilion Cendana Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Bengkulu. Alur penelitian menguraikan pengambilan data, penempatan sampel, pembuatan proposal, pelaksanaan intervensi, pengisian lembar observasi, pengolahan dan analisis data, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Pengolahan data, yaitu proses pengolahan data yang dilakukan adalah editing. Lembar observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data. Data dilakukan pengecekan dan memeriksa kelengkapan data, kesinambungan dan keseragaman data. Coding memudahkan pengolahan data. Semua jawaban atau data yang disederhanakan, yaitu dengan memberikan
simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban. Etika penelitian. Peneliti perlu mendapatkan rekomendasi dari program studi ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta sebelum melakukan penelitian dengan mengajukan permohonan izin kepada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Bengkulu. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah penelitian ini dilakukan dengan menekankan masalah etik yang meliputi informed consent, anonymity, confidentiality. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.